Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, al-khamisu yang kelima, istiqbalul qiblati bis-sadri fil qiyami wal qu'udi. Menghadap ke arah kiblat. Istiqbalu ainil qiblah. Ini. Istiqbalu ainil qiblah. Istiqbalu ainil qiblah. Istiqbalu ainil qiblah yaqinan fil qurbi dhannan fil bu'di. Menghadap kiblahnya pas, itu harus yakin. Kalau kiblatnya kelihatan, Ka'bahnya kelihatan, harus yakin dalam kondisi dekat. Atau kalau jauh kayak kita ya paling tidak dhon, bighalabati dhon. Tidak cukup jihatul kiblah, arah kiblat atau barat, timur apa enggak. Kalau butuh serong ya harus serong. Lah ini kalau posisinya itu orang berdiri atau duduk, itu yang pokok dadanya menghadap ke arah apa? Kiblat. Wabil mangkibaini atau dengan pundak dan sebagian besar anggota badan fi ghairihima, kalau posisinya pas ruku atau pas sujud. Nah, illa idza shtaddal khauful mubahu, kecuali fi syiddatil khauf, kondisi takut yang mencekam. Contohnya apa kondisi takut yang mencekam? Seperti qital mubah, perang yang mubah, atau kabur dari kebakaran, kabur dari banjir, itu kan tetap wajib sholat. Nah itu nanti tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ini yang pertama. Idza shtaddal khauful mubah walam yumkinhul istiqbalu, tidak mungkin untuk menghadap kiblat, fa yusalli kaifa amkanahu wala i'adata alaihi, maka ya dia sholat sebisanya dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Ada banjir gitu, waktunya udah mepet, antum belum sholat, kita antum dosa kalau tidak sholat. Terus sholatnya gimana? Ya sholat sambil lari tidak apa-apa, hadap kiblat nggak ngadap kiblat. Nah, ditambahkan juga ini yang kedua, nafilatus safar. Kalau naik kendaraan ketika safar. Lah ini semua syarat safar berlaku kecuali jarak. Paham nggih? Semua syarat safar berlaku kecuali jarak. Artinya safar di sini qasiron atau tawilan. Mau safar yang panjang, jauh, berarti 2 marhalah, sudah masuk jarak qasar. Atau safar yang pendek, sekedar keluar dari daerahnya. Nah ini. Lah itu kalau naik kendaraan, kalau memungkinkan pas takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Baru setelahnya nanti ya tujuannya itulah menjadi arah kiblat. Yang selanjutnya ayakunal musalli musliman, yang sholat itu agamanya Islam. Artinya orang yang apa itu kafir. Ini kalau ini al-Islam ini dia masuknya syarat wujub sekaligus syarat sah. Ini diacak di sini kan, syarat sehat sama syarat wujub. Artinya orang yang waliyadzu billah irtadda fi asna'i salat batalat salatuh. Itu kalau dilihat secara syarat sehat. Atau orang kafir memang tidak wajib salat. Tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat artinya tidak disuruh sholat di dunia, tapi di akhirat nanti ya tetap ada hitung-hitungannya, tidak sholat itu ada bonus azab karena tidak sholat. Nah terus itu ayakuna akilan, berakal. Berarti kalau orang gila pertengahan sholat, ya sholatnya batal. Termasuk juga sholat tidak dibebankan kepada majnun, lam yata'adda bijununihi, tidak dibebankan kepada orang gila yang gilanya bukan karena ulahnya, tapi kok gilanya karena ulahnya. Misalnya nyabu terus overdosis terus gila misalnya. Nah ini nanti ya gilanya 5 tahun, waras nanti wajib mengqadha sholat selama 5 tahun. Salahmu dewe gila kan? Gilanya karena kamu sendiri gitu loh. Nyalon radadi terus edan barang kayak masuk ya. Nah, fal majnunu was-sabil ladzi lam yumayyiz la salata alaihima.
orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, maka tidak wajib sholat sekaligus sholatnya tidak sah. Orang gila ya tidak wajib sholat, kalau sholat pun ya sholatnya tidak sah. Anak kecil yang belum mumayyiz juga, anak kecil yang belum mumayyiz juga sholatnya dianggap tidak sah. Anak kecil itu mahjur fil ibadah, mahjur fil muamalah, mahjur fil wilayah, kecuali kalau anaknya sudah mumayyiz. Sama orang gila mahjur fil ibadah, mahjur fil muamalah, mahjur fil wilayah. Lah tamyiz itu dobitnya apa? Patokan tamyiz itu bihaitsu ayasyura bihaitsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu istanji wahdahu. Bisa makan, minum, cebok sendiri, itu namanya mumayyiz. Asamin yang ke-8, antakunal mar'atu naqiyatan minal haidhi wan nifas. Antakunal mar'atu khaliyatan. Naqiyah maksudnya khaliyah. Tidak dalam kondisi haid dan nifas. Haram perempuan yang haid dan nifas itu kalau sholat. Fal haidu wan nufasa la tasih sholatuhuma wa tahrum. Wa tahrum. Dan haram. Wala qadha alaihima, tidak diwajibkan untuk mengqadha. Kalau mengqadha bahkan sebagian ulama mengatakan sudah tidak sah lagi berdosa. Kenapa? Li'annaha talabbasat bi ibadatin fasidatin. Menyengaja melakukan ibadah yang rusak itu hukumnya dosa. Ya, hukumnya dosa. Fa idza dakhala al-waqtu wa hiya tahiratun fatara'a 'alaiha al-haidu wan nifas ba'da an madha ma yasa'u wajibatu tilkas shalah wajaba 'alaiha qada'uha. Lah ini namanya permasalahan turuwul mani. Turuwul mani. Ada nanti permasalahan zawalul mani, ada permasalahan turuwul mani. Turu bukan tidur ya. Tara'a itulah. Ya, maji'ul mani ya. Turuwul mani. Lah ini penting ini bagi yang kamu nanti punya istri, punya ibu, bukan perempuan, saudari misalnya. Lah ini. Lah kalau sudah masuk waktu sholat, misalnya sudah tergelincir mataharinya, ini masih normal, masih suci, nggak buru-buru sholat, nggak buru-buru sholat, sampai berlalu sekitar mungkin 1/4 jam. Padahal ini kalau digunakan untuk sholat beserta serba-serbinya itu cukup. Kalau nggak buru-buru sholat, terlanjur kedatangan tamu haid, wajib nggak mengqadha sholat tersebut? Wajib nanti, wajib. Sama tadi, sudah pembukaan, istri kamu sudah pembukaan 8 misalnya. Ini bentar lagi, padahal ini sudah masuk waktu sholat, tapi ya istri kamu kan belum, enggak, ya aslinya ya sholat bisa, tapi mungkin karena kondisi fisik dan sebagainya ditunda dulu, baru kuwi terus nifas, berarti wajib mengqadha sholatnya. Ini pembahasan masalah turul mani. Wa idzan qata al-haidhu wa nifas wa lam ya'ud fa in kana fi waqti subhi aw adh-dhuhri aw al-maghribi walau baqiya minhu qadru ma yasa'u Allahu akbar. Lah ini namanya mas'alatu zawalul mani. Ini yang namanya mas'alatu zawalil mani. Artinya gini, asar jam 3 taruhlah, asar jam 3. Jam 3 kurang 2 menit, jam 3 kurang 2 menit istri kamu suci dari haid. Apa artinya? Artinya istri kamu sempat mendapati waktu sholat zuhur. 2 menit itu sekedar untuk mengucapkan Allahu Akbar cukup apa enggak? Sangat cukup sekali. Berarti nanti kalau misalnya kan 2 menit kan, 2 menit otomatis untuk bersuci kan enggak cukup. Istri antum nanti mandi dulu dan dadak bengek sik. Berarti ba'da asar nanti, selain kamu mengerjakan sholat asar, juga istri kamu mengerjakan sholat asar, juga ada kewajiban mengerjakan sholat zuhur. Ini kalau zuhur. Kalau maghrib kurang, maghrib misalnya jam 6,
maghrib kurang 2 menit istri kamu suci dari haid. Suci dari haid. Artinya sempat mendapatkan waktu sholat asar. Maka nanti ba'da maghrib, selain setelah sholat maghrib, istri kamu bukan hanya mengqadha sholat asar, tapi juga sholat asar dan sholat yang mungkin dijamak dengan sholat asar, yaitu sholat apa? Zuhur. Berarti ba'da maghrib nanti sholatnya ada 2, zuhur sama apa? Asar. Kenapa? Karena asar itu waktu zuhur, waktu udzur. Waktu udzur saja itu bisa. Waktu udzur itu waktu jamak aja bisa. Fa waktu darurah min babil aula, berarti waktu darurat ya lebih utama lagi. Waktu udzur saja bisa kok digabung, apalagi waktu darurat. Ini alasan mazhab seperti itu. Nah, ini intinya seperti itu. Wajib qada'u dzalikal fard. Wa in kana fi waqtil asri, makanya tadi wa in kana fi waqtil asri awil isya walau baqiya minhu qadru ma yasau akbar Allahu akbar wajaba qada'u dzalikal fardhi walladzi qablahu wa huwa dhuhru awil maghrib. Kalau sempat mendapati waktu asar atau sempat mendapati waktu isya, maka nanti yang diqadha bukan hanya asar tok tapi asar plus zuhur, bukan hanya isya tok tapi isya plus maghrib. Nah, ini yang penting sekali. Nanti segera disampaikan. Ilmu itu kalau mbok sampaikan nanti netep. Langsung nelpon ibu, Bu, sampean hati-hati loh ini kalau nanti kayak gini. Sering karena perempuan kayak gitu. Kadang enggak paham. At-tasi yang ke-9. Ayataqida anna sholatal mafruḍata allati yusalliha fardun. Meyakini kefarduan salat. Famanik taqadaha sunnatan, kamu yakin untuk sholat itu, asumsi kamu sholat zuhur itu sunnah. Au khala qalbuhu anil aqidataini, atau kosong, enggak meyakini kefarduan juga enggak meyakini kesunnahan. Au tasyakkaka fil fardiyah, atau ragu-ragu kefarduan sholat yang kamu lakukan. Artinya kamu sholat zuhur enggak tahu kalau zuhur itu wajib hukumnya, atau ragu-ragu. Atau enggak niat sama sekali, tidak menyinggung kefarduannya sama sekali. Lam tasih sholatuhu, sholat kamu tidak sah. Al-ashir yang ke-10. Ala ya'taqida ruknan min arkanihi sunnah. Lah ini. Lah, standarnya orang itu bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Ini standarnya. Ini standarnya. Karena apa? Kalau sampai kebalik di sini artinya yang rukun kok kamu yakini sebagai sunnah, artinya kamu sholat, asumsi kamu kalau tasyahud akhir itu cuma sunnah, sholat kamu tidak sah. Sholat kamu tidak sah. Tapi kalau dibalik, yang sunnah malah kamu yakini apa? Wajib. Ini justru mahalul khilaf. Sebagian mengatakan hukumnya sah. Ini loh. Famanik taqadaha furudon, tapi kalau langsung diyakini semuanya wajib. Au khala qalbu anil aqidataini, atau enggak usah disinggung. Yang penting ini sholat, enggak usah disinggung ini wajib atau sunnah. Au tasyakkaka fil fardiyah, atau ragu-ragu kefarduannya, atau yang fardu diyakini sebagai au i'taqada sunnatan, atau meyakini yang sunnah sebagai yang fardu, shahat sholatuhu. Salatnya malah sah. Ma'al khilaf fi ba'dihha. Sebagiannya nanti ada khilaf. Nah ini. Al-hadi asyar yang ke-11. Istinabu mubtilati sholatil atiyah fi jami'i sholatihi, menghindari pembatal-pembatal sholat. Hal membatalkan sholat nanti akan dibahas. Yang ke-12, ma'rifatu kaifiyatiha, mengetahui tata caranya. Tahu pekerjaan dalam sholat itu apa-apa saja dan urut-urutannya seperti apa. Ini sebagaimana mau dibahas setelah ini langsung pembahasan masalah rukun. Nah ini. Masuk arkanus sholat. Wa amma arkanus sholati fatis ata asyarat. Banyak sekali ini. Ada 19. Nah, sebenarnya perbedaan bilangan itu perbedaan dalam sudut pandang saja, tapi sebenarnya intinya sama. Mau 14, mau 15, mau 19. Yang pertama, an-niyatu bil qalbi. Niat dalam hati. Lah niat dalam hati itu dilihat sholatnya. Sholat fardu
sholat sunnah. Sholat fardu atau sholat apa? Sunnah. Jadi perlu dirinci. Niat. Sholat fardu, sholat sunnah muqayyadah sama sholat sunnah mutlaqah. Kalau sholat fardu ada 3 item yang harus kamu hadirkan. Yang pertama, qasdul fi'li. Yang kedua, at-ta'yin. Yang ketiga, niatul fardiyah. Niatul fardiyah. Ini kalau sholat fardu, zuhur, asar misalnya. Jadi harus ada qasdul fi'li, usolli. Harus ada ta'yin, sholat apa? Usolli dhuhra. Harus ada niatul fardiyah, harus ada usolli dhuhra fardhon atau usolli fardhu dhuhri. Kalau sunnah muqayyadah ini syaratnya 2. Qasdul fi'li sama yang kedua at-ta'yin. Misalnya sholat al-Id, Idul Adha atau Idul Fitri, ya niatnya usolli sholat Idul Fitri. Wajib nggak disebutkan kesunahannya? Tidak wajib. Kalau sholat sunnah mutlaqah ini niatnya syaratnya cuma 1, yaitu qasdul fi'li saja, usolli. Qasdul fi'li, usollinya saja. Nah, itu. Nah, ini diurai di sini bagiannya. Fayuhdhiru fi qalbihi, hendaknya dia menghadirkan dalam hatinya fi'las shalah. Qasdul fi'li maksudnya. Wa yu'abbaru anhu bi usolli. Ya, ini diungkapkan dengan mengucapkan usolli. Wa yuhdhiru fihi fardiyataha, menghadirkan kefarduannya, usolli fardhu. Wa yu'abbaru anhu bil fardhi. Wa yuhdhiru fihi ta'yinaha. Ta'yin. Apa zuhurkah asarkah? Wa yu'abbaru anhu bid dhuhri awil asri awil maghribi awil isya'i awil subhi. Fa idza hadarat hadhihi salasatu fi qalbihi qala Allahu akbar ghairu ghafilin anha. Ini artinya niat ini harus dihadirkan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ketika Allahu akbar, 3 item ini kalau salat fardu harus ada. Lah nanti para tulab sekalian, ada namanya istihdhar hakiki, ada namanya istihdhar urfi. Ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Mazhab mutaqaddimin dari a'immah syafi'iyah disyaratkan istihdhar hakiki, muqaranah hakikiyah, tapi itu susah sekali. Istihdhar hakiki, kamu menghadirkan sholat beserta perinciannya di setiap huruf Allahu Akbar. Muqaranah hakikiyah itu harus mengiringi di setiap hurufnya dari awal sampai akhir. Itu muqaranah hakikiyah. Sehingga beberapa ulama mengatakan, enggaklah, ini cukup, terutama kalau orang awam. Kita pun kan dalam bab ini kita awam loh ya. Jangan terus kemaki, aku ustad kok. Enggak, awam kita dalam bab fikih. Ya. Itu cukup istihdhar urfi sama muqaranah urfiyah. Sudah di bagian manapun kita sudah mengingat sholat secara umum, istihdhar ijmali namanya. Dan 3 itu nanti mengiringi bagian pertama takbir, pertengahan atau akhir, itu pun sudah cukup. Namanya muqaranah urfiyah. Istihdhar urfi artinya istihdhar ijmali, ya, sholat secara umum saja kita bayangkan. Tidak usah perinciannya. Nah, ini. Di sini kan dilihat coba ini, ayastahdiruha, ini kan berarti ngikutin madhab yang mu'tamad kan. Ini dia. Wa yazidu istihdharu ma'muman. Wa yazidu istihdharu ma'muman. Ditambahkan menghadirkan ma'muman. Lah ma'muman loh. Ustaz, ini kok mudhaf ilaihi mansub. Ini kok mudhaf ilaihi kok mansub. Ndak, ini majrur. Paham ya? I'rabnya nanti mudhaf ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Mana amin zuhuriha istighalul mahalli biharokatil hikayah. Artinya hikayatul lafzi. Dan menghadirkan dan ditambahkan penghadiran kata makmuman ingkana jama'atan.
Karena kamu ngikutin sholat orang tanpa meniatkan menjadi makmum tidak sah. Berarti kalau sholat jamaah ditambahkan satu lagi niatul iktimam. Berarti makmuman atau mu'taman atau jamaatan. Monggo. Usolli fardhu zuhri makmuman. Itu pokoknya. Lengkapnya nanti akan disinggung di pembahasan terakhir. Termasuk imam juga meniatkan imamah di beberapa sholat yang diwajibkan untuk meniatkan imamah. Seperti sholat Jum'ah, jamak mator, terus mu'adah, terus mandurah, jamaatan. Yang kedua, takbiratul ihram. Wahya Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu lafaz Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram li'anna biha yadkhulul musalli fi muharramati shalah. Karena dengan takbiratul ihram, pantangan-pantangan orang yang sholat itu diperlakukan. Sebelumnya boleh makan, tidak boleh makan. Sebelumnya boleh berbicara bebas, sekarang tidak boleh berbicara bebas. Yaitu Allahu Akbar bisyuruti takbir ma'rufah yang sudah ada di Safinah. Allahu Akbar urut, Allah dulu. Pakai lafaz jalalah, tidak boleh diganti yang lainnya. Pakai lafaz akbar, tidak boleh diganti a'zam atau ajal. Ya, hamzahnya tidak usah dipanjangkan, Allah gitu saja, tidak usah Allah. Ya, terus hamzah akbarnya jangan diganti dengan waw, tidak usah didahului dengan waw, wallahu akbar. Itu syaratnya yang ada di Safinah lah, ala kulli hal. Dirujuk lagi nanti. Yang ketiga, qiraat. Lah ini pakai bahasa Arab wujuban ini, harus pakai bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa apapun, tapi bahasa Persia lebih utama. Bahasa Persia, dulu saya punya teman orang Tajikistan tuh ngajari Allahu Akbar, bahasanya Khoda Akbar. Ada bahasa yang paling mirip dengan bahasa Arab itu bahasa Persia. Kefahaluk ahwal jikil, alhamdulillah bi khair khobim mutasyakir. Mirip bahasa Arab, syukur mutasyakir, terima kasih. Tapi pakai bahasa lainnya loh, pakai bahasa Jawa ya oleh, enggak apa-apa. Antum kan ta'assub Jawa ya. Bahasa Persia lebih bagus, tapi bahasa apapun ya sah. Ats-tsalis, yang ketiga, qiraatul Fatihati fil qiyam, membaca Al-Fatihah ketika berdiri. Ini Al-Fatihah dengan tasdidnya dengan dan lain sebagainya. Atau kalau enggak bisa Al-Fatihah kan diganti 7 ayat dengan catatan hurufnya tidak kurang dari huruf Al-Fatihah atau 7 zikir. Atau setidaknya diam sedurasi orang membaca Al-Fatihah. Fil qiyam badalihi, qiyam kalau mampu berdiri atau pengganti berdiri kalau enggak mampu. Ar-rabi al-qiyamu in qadara walau bihablin aw mu'inin fi sholatil fardhi. Berdiri bagi yang mampu, meskipun mampunya itu dengan narik tali. Jadi berdirinya sambil gandulan tali gitu. Aw bimu'inin walau biujratin, atau dipapah sama orang berdirinya. Ini kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah kan boleh duduk, boleh berdiri, tapi ajrul qaim atau ajrul qaid nisfu ajril qaim. Nah, ini. Yang kelima ruku secara basarnya al-inhina bi ayyan hanya min ghairi irkha'i rukbatayhi hatta tanala rukbatahu rahatahu rukbatayhi. Membungkuk tanpa harus tanpa harus melenturkan lututnya. Artinya lututnya tegak. Sehingga kedua telapak tangannya bisa menjangkau kedua lututnya seandainya ingin menjangkau. Ini loh. Membungkuk sekedar kalau sekiranya menyentuh itu sudah bisa. Menyentuhnya tidak wajib. Yang penting membungkuk sekurang-kurangnya kalau kamu mau menaruh dua telapak tangan di atas lutut. Very cerdas. Apalagi ini nasi kayak bebek tuh, pantatnya ditundukkan, dadanya ditundukkan kayak kuda-kuda itu sudah tidak sah. Ini normal kok. Ini asadis yang keenam, at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah ketika rukuk bi antan fasilah harakatu huwi artinya nuzulihi an harakati raf'ihi. Artinya antara gerakan turun sama gerakan bangun dari rukuk itu terpisah dengan diam. Sedurasi orang membaca subhanallah, namanya tuma'ninah.
Asabi, yang ketujuh al-i'tidal, bangun dari rukuk. Bi ayantasiba qa'iman, berdiri tegap. Atsamin at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika i'tidal. Artinya ya antara gerakan bangun dari rukuk sama sujud itu sudah dijeda dengan diam sedurasi orang membaca subhanallah. Yang kesembilan as-sujudul awal, sujud yang pertama. Bi ayyadha'a jabhatahu maksyufatan, bi ayyadha'a ba'dha jabhatihi, karena enggak harus keseluruhan, sebagian sudah cukup. Maksyufatan, terbuka. Ala musallahu, artinya menempelkan jidat di atas tempat sholatnya. Mutahamilan alaiha, bertumbuh kepadanya. Qalilan, dengan sedikit bertumbuh kepadanya. Bertumbuh kepadanya itu artinya ya standarnya katanya, kalau seandainya kamu taruh kapas atau daun itu kempes nanti. Artinya jangan kayak push-up bertumbuh di atas apa? Tangan. Ini enggak bertumbuh dengan jidat tapi tahamulan yasiron. Nah, ini. Ala ghairi mutaharrikin, sujudnya jangan sujud di atas benda yang bergerak dengan pergerakan kamu. Lengan kamu misalnya buat sujud, ini kan ya taharruku biharokati, ini tidak boleh. Rafi'an ajizatahu wa ma haulaha ala mankibaihi, posisinya meninggikan pantat di atas pundak dan di atas tangan, di atas kepala. Ya menungging lah namanya sujud kan, seperti itu memang posisinya. Ya. Wa bi ayyadha juz'an min kulli min rukbatayhi wa min batini kulli kafin wa min batini asabi'i kulli rijlin. Lah ini kan umirtu bisujudi ala sab'ati a'dhumin, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota badan. 7 itu rinciannya apa? Jidat atau sebagian jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, sama kedua telapak jari, jari-jari kaki maksudnya. Nah itu yang wajib, itu yang pokok seperti itu ya. Al-ashir, lah nanti sujud itu duluan mana? Apakah lutut dulu atau tangan dulu? Itu bebas. Tapi kalau yang sunnah dalam mazhab Syafi'i itu lutut dulu baru tangan. Beda sama mazhab Maliki, tangan dulu baru lutut. Ya ini. Itu konon sama-sama ada hadisnya, tapi sama-sama hadisnya lemah. Ya. Al-ashir yang ke-10 at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika sujud sebagaimana tadi disebutkan dalam ruku'. Yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Bi ayantasiba jalisan, duduk tegap. Lah ini jangan terlalu panjang. Memanjangkan duduk di antara dua sujud, termasuk memanjangkan i'tidal. Kalau duduk di antara dua sujud, kalau kamu duduknya melebihi durasi tasyahud, bisa batal sholatnya. Sama i'tidal, kalau melebihi durasi al-fatihah bisa batal sholatnya, karena tatwilu ruknin qasir itu termasuk mubtilat inda ba'di ulama Syafi'iyah. Seperti itu. Ya, yang ke-12 tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 sujud yang kedua itu sama seperti sujud yang pertama. Nah, ini kan diure toh. Di kitab yang lainnya dihitung 18. Kenapa? Karena sujud dihitung berapa? 1. Dihitung 1. Sebagian bahkan tumakninah dihitung 1. Sebagian bahkan tumakninah tidak dihitung sebagai rukuk, sebagai rukun, tapi dihitung sebagai hay'ah tabi'ah lil arkan. Cara untuk melakukan sebuah rukun. Ya, tapi memang harus. Maksudnya kan tadi khilafnya lafzi. Ya. Yang ke-14 tumakninah fi, tumakninah ketika sujud yang kedua sebagaimana yang dijelaskan dalam rukuk. Yang ke-15 al-julusul akhiri muntasiban, duduk terakhir, duduk yang terakhir, muntasiban, duduk tegap. As-sadis asyar qiraatu tasyahud fihi, membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini yang hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya sunnah, namanya sunnatul aba'ad. Yang ke-18, yang ke-17 as-shalatu ala nabi ba'da tasyahud fil qu'ud, sholawat kepada nabi di tasyahud akhir itu juga hukumnya rukun. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad, minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimalnya. Yang ke-18 as-salamu ba'daha fil qu'ud, salam setelah
selesai tasyahud, setelah selesai sholawat, posisi salamnya juga masih dalam kondisi duduk. Aqalluhu assalamu alaikum, minimalnya assalamu alaikum. Assalamu alaikum salamnya mu'arraf, ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya. Enggak boleh salamun alaikum. Pakai kaful khitab, enggak boleh assalamu alaihim. Atau harus pakai mimul jam'i, enggak boleh assalamu alaika, harus assalamu alaikum. Itu minimalnya. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Itu itu sempurnanya seperti itu. Terus nanti kalau sholat jenazah ditambah wabarakatuh. Yang ke-19 at-tartib urut bi ayatiya bin niyati ma'at takbirah. Lah urut di sini ada yang memang tidak urut, enggak boleh urut, seperti niat sama takbiratul ihram. Tumakninah sama mahalluha ini enggak boleh urut, ini wong itu sepaket. Kalau urut, kalau niat sama takbiratul ihram, niat dulu nanti takbirnya enggak niat, sholatnya tidak sah atau bisa dikatakan belum sholat. Nah, ini loh. Niat bersama takbir, lalu Fatihah ketika berdiri lah. Fatihah sama qiyam kan enggak bisa dipisah, enggak bisa diurutkan. Kamu Fatihah dulu baru berdiri, enggak bisa. Lalu rukuk beserta tumakninah, i'tidal beserta tumakninah, sujud awal beserta tumakninah, duduk beserta tumakninah, sujud kedua beserta tumakninah. Fahadza tartibu awali rakaatin. Ini rakaat pertama seperti itu. Rakaat yang lainnya tinggal disamakan nanti. Entah berapa rakaat, 2 rakaatkah, 3 rakaat atau 4 rakaat. Illa annahu, hanya saja niat sama takbiratul ihram cukup di rakaat yang pertama. Cukup di rakaat yang pertama. Nah ini. Karena kalau kamu niat takbiratul ihram di pertengahan sholat kamu apa? Batal. Sholat kamu batal. Fa idza tammat raka'atu fardhihi jalasal julusal akhir tsumma qara'a tasyahhuda fihi. Kalau nanti sudah sempurna, kalau 3 rakaat ya sudah 3 rakaat, 4 rakaat sudah 4 rakaat, berarti nanti tinggal duduk yang terakhir lalu baca tasyahud akhir dan salawat kepada Nabi, itu Allahumma sholli ala Muhammad, lalu mengatakan assalamualaikum. Urut-urutannya seperti itu. Lah, arkanus sholat salah satu aksam. Rukun yang tadi kita pelajari itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Al-awal qalbi, yang pertama ruknun qalbi wa huwa niyatu faqat. Niat faqat, niat saja, itu namanya rukun qalbi. Ini arkanus sholat bi'tibari mahalliha. Qalbi wa huwa niyah faqat, niat. Wa syartuha an takuna ma'at takbiratul ihram wa an takuna fil qiyam. Niat itu ketika takbiratul ihram posisinya berdiri. Yang kedua rukun qauliyah wa hiya khamsatun, ada 5, yaitu takbiratul ihram awwala sholati, takbiratul ihram di permulaan salat, wa qiraatul fatihati fi kulli rakaatin, membaca al-fatihah di setiap rakaat. Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat, wajib bagi siapapun kecuali masbuk. Siapapun di sini maksudnya mau sholat sendiri, mau sholat jamaah, mau makmum, mau imam, wajib untuk membaca Al-Fatihah kecuali masbuk. Siapa itu masbuk? Man adroka zamanan ma'al imami la yasa'u li qiraatil Fatihah. Yang mendapati durasi bersama imam cuma tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Artinya kamu masuk Allahu Akbar di pertengahan Al-Fatihah kok imam rukuk, ya sudah kamu ikut apa? Rukuk. Nah ini. Atau imam sudah rukuk posisinya, ya kamu Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu kamu apa? Lalu kamu rukuk. Enggak usah membaca Al-Fatihah. Nah ini. Wa qiraatut tasyahud, termasuk tasyahud itu ruknun qauli. Salawat kepada Nabi itu ruknun qauli. Dan salam akhirus sholah itu juga rukun qauli, salah satuha fil qa'datil akhirah, fil julusil akhir maksudnya. Qa'dah artinya julus. Ketiga-tiganya ini duduk yang terakhir. Apa itu? Tasyahud, sholawat dan salam. Itu ketiga-tiganya posisinya di duduk yang terakhir. Wa syartu hadhihi khamsah. Lah ini syarat 5 rukun qauli ini, Mas, ayusmi'a nafsahu, setidaknya kamu perdengarkan kepada dirimu sendiri. Kamu sholat mbok batin, sholatmu enggak sah.
Sholat di batin itu sholatnya tidak sah, karena setidak-tidaknya kamu sendiri yang mendengar. In lam yakun asamma, kecuali kalau tuli, wala mani arihin, tidak ada tidak terganggu suara angin atau suara kericuhan lagotin atau yang lainnya. Kalau misalnya suara angin, suara kegaduhan, maka ya diangkat suaranya sehingga kalau dalam kondisi normal sudah bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Nah, ini wa illa rafa'a bi haitsu lazala samamu wal mani'u la sami'a. Ini wa alla yanqusa syai'an min tasdidatihi wa hurufihi, jangan sampai mengurangi tasdidnya. Artinya kan ada takbir ada takbiratul ihram ada tasdidnya, Fatihah ada tasdidnya ya, terus tasyahud ada tasdidnya, salam ada tasdidnya, salat ada tasdidnya ya, nanti dilihat di Safinah kan itu ada itu namanya. Dan juga huruf-hurufnya, artinya hurufnya itu dikeluarkan sesuai dengan makhrajnya. Jangan ada satu huruf yang ketinggalan, jangan ada satu huruf dikeluarkan bukan dari makhrajnya. Wala yughayyiru syai'an min harakatiha taghyiran yubtilu maknaha, jangan sampai lahan merubah harokat yang bisa mengubah maknanya. Nah, ini kan artinya misalnya Al-Fatihah ya. Al-Fatihah tasdidnya ya harus, enggak boleh nanti iya kana butuh, iya kana butuh. Iya kana butuh itu artinya apa? Harus iya bitasdid. Kalau enggak, itu nanti qiraahnya tidak sah. Terus diulangi lafaz tersebut. Bahkan loh, idza alima wa amida kafar. Kalau tahu dan sengaja murtad. Kenapa? Karena iya itu artinya bintang. Berarti iya kana butuh artinya kami menyembah bintang. Wa yakfuru alimu. Al alimu bihi wal qasidu, yang sengaja, wal amid itu. Dikeluarkan sesuai dengan makhrajnya. Makhraj dhad berbeda sama makhraj dha. Kalau dikeluarkan diganti ya nanti berarti tidak sah. Atau lahan siratal ladzina an'amti. Ini merubah makna. Fahish malah maknanya. Ini. Maka ini nanti juga wa la yazida fi harfan yubtilu bihi maknaha. Jangan ditambahkan huruf yang bisa merusak maknanya. Wa ayyuwaliya baina kalimatiha, mualat antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Jangan melewati saktatut tanafus, jangan melewati diam untuk bernafas. Artinya disambung. Wa ayyurattibaha ala nazmihal ma'ruf, ya sesuai dengan urut-urutannya. Nah, Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Urut. Nah, termasuk juga rukun-rukun yang lainnya. Yang ketiga, al-fi'liyah, rukun fi'li. Itu ada 13. Al-qiyam wa ruku' wa tuma'ninatuhu wal i'tidal wa tuma'ninatuhu wa sujudul awal wa tuma'ninatuhu wal julus ba'dahu wa tuma'ninatuhu. Nah, ini. Berdiri, ruku' tuma'ninahnya, i'tidal plus tuma'ninah, sujud awal tuma'ninah, duduk di antara dua sujud plus tuma'ninah, sujud yang kedua plus tuma'ninah, wa wahidun ba'da akhiri raq'atin wa huwal julusul akhir, termasuk juga julus duduk yang terakhir itu kan rukun juga. Keseluruhannya ini rukun fi'li. Wa wahidun yansha'u min fi'li hadhil arkan fi mawdi'iha wa huwa tartib. Nah, ini ya, rukun yang fi'li yang tartib ini sebenarnya sih sebagian ulama bukan rukun fi'li, namanya rukun maknawi. Berarti arkan itu ada berapa kategori? 4. Qalbi, qauli, fi'li sama apa? Maknawi. Lah maknawi itu masuk dalam kategori tartib. Nah, itu. Nah, tartib. Nah, kalau di sini disebutkan sebagai rukun fi'li karena apa? Ya sekedar kamu melakukan perbuatan itu pada tempatnya, kamu sudah memenuhi syarat yang namanya tartib. Ini. Syurut arkan fi'liyah sihhatu ma qablaha minal arkan wa alla yaqsida biha ghairaha. Syarat rukun fi'li itu dipastikan sah rukun yang sebelumnya. Kalau sampai rukun yang sebelumnya tidak sah atau belum dilakukan atau ragu-ragu, maka enggak rukun yang kamu kerjakan maka tidak sah. Misalnya apa?
Misalnya kamu sujud, kamu lupa belum rukuk, sujud kamu sah apa belum? Tidak sah. Harus berdiri lalu rukuk lagi. Kok yakin? Kamu ragu-ragu. Kamu sudah sujud ragu-ragu tadi, sudah rukuk apa belum ya? Ini sujud kamu tidak sah. Karena syaratnya dipastikan rukun yang sebelum-sebelumnya itu sudah sah. Berarti nanti kembali berdiri lagi, terus rukuk, terus i'tidal, baru sujud lagi. Nah itu sihhatu ma qablaha. Nah itu. Yang kedua, alayak sidabiha ghairaha. Jangan kamu melakukan rukun fi'il bukan artinya dengan tujuan yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya pas i'tidal kamu ngantuk berat, tersungkur jelungup. Posisinya pas sujud. Lah daripada kamu malu, si sandine lah tak jadikan apa ini? Sujud. Ini tidak sah karena kamu qasada ghairaha. Ini. Wa amma mubtilatu salat fasna asyara. Pembatal salat itu ada 12. Yang pertama, faqdu syartin min syurutiha al-itsna asyara as-sabiqah amdan. Ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi secara sengaja, walau biikrohin, sengaja atau enggak sengaja, tahu atau enggak tahu, terpaksa atau sukarela. Kalau syarat ini masuknya khitab apa? Syarat masuknya khitab taklifi atau khitab wad'i? Wad'i, sengaja ora sengaja, tahu enggak tahu, ini berlaku. Nah, ini. Wasani yang kedua, faqdu ruknin min arkaniha tis'ata asyara amdan. Ya. Tidak melakukan salah satu rukunnya secara sengaja. Fa in kana sahwan atabihi idza dzakaraha. Fa in kana sahwan, kalau lupa, fa in kana sahwan atabihi, maka dia ya tinggal dilakukan idza dzakaraha kalau dia teringat. Wala yuhsabu ma fa'alahu ba'dal matruki hatta ya'tiya bihi. Yang dia lakukan setelah dia lupa, surahnya gini contoh kayak tadi, kayak rukuk. Dia lupa belum rukuk, langsung sujud. Berarti kan setidaknya ada rukuk, ada i'tidal yang belum dia lakukan. Tapi karena lupa, kalau sengaja kan batal. Karena lupa, ya sudah, tidak apa-apa. Kamu tinggal mengulangi saja. Artinya kembali berdiri, lalu rukuk, lalu i'tidal, baru sujud. Kecuali kalau kamu sudah masuk ke rukun yang sama yang kamu tinggalkan. Misalnya kamu ingatnya belum rukuk di rakaat yang pertama, itu posisinya pas rukuk di rakaat yang kedua. Lah ini tinggal rakaat yang pertama di delete, seakan-akan tidak ada. Nah, jadi tadi wala yuhsabu mafalu ba'dal matruk hatta ya'ti. Ini kalau kamu sholat sendiri. Kalau sholat bersama imam atau sholatnya berjamaah, berarti nanti setelah salam tinggal kamu tambah 1 rakaat. Nanti kayaknya di sini ada ya. Asalis ziyadatu ruknin min arkanihal fi'liyah. Au ityanu niyah au takbiratul ihram awis salam fi ghairi mahali amdan. Kalau niat sudah niat sholat, kamu sudah niat. Di pertengahan sholat kamu niat lagi. Niat itu kalau diulang yang kedua membatalkan yang pertama. Tikrarun niat itu asani yubtilul awal. Sehingga ya kalau malah ya kurang kerjaan kok di tengah sholat kok malah niat lagi, ini sudah sholatnya batal. Atau takbiratul ihram, jadi pas Allahu Akbar itu kamu niatkan sebagai takbiratul ihram, itu batal. Fa in kana sahwan au zada ghaira ma dzukira minal arkan amdan au sahwan lam tabtul. Kalau tadi kok nambahkan enggak sengaja atau lupa kok nambah sujud 3 kali misalnya, itu maka tidak batal. Atau yang ditambahkan bukan rukun, yang ditambahkan misalnya rukun qauli, itu meskipun amdan tidak batal. Nah, cuma kalau menambahkan rukun fi'li sahwan, lah itu kan kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal, tapi nanti ada disunahkan namanya sujudu sahwi. Yang keempat, ayat taharraka harakatan wahidatan mufritatan. Mufritah itu yang menggerakkan seluruh anggota badan. Yataharraku jami'ul badan, namanya harakah mufritah. Ini satu saja itu sudah batal sholatnya. Kamu sholat terus koprol misalnya,
rolling atau apa, sekali tok batal. Kenapa? Harokah mufritoh. Atau 3 harokat mutawaliyah, au salasu harokatin mutawaliyatin bi udwin sakil. Ditambahkan dengan anggota badan yang berat. Dengan anggota badan yang berat. Karena kalau anggota badan yang ringan, ya 3 gerakan berturut-turut dengan anggota badan yang ringan, seperti jari misalnya, nah, itu maka tidak batal ila in qasada bihi laib. Kalau qasada bihi laib itu tidak usah nunggu 3, 1 saja itu langsung batal. Ini tangan misalnya, gerakan ini 1. Kalau tangan diangkat, kalau langsung diturunkan terhitung 1, diangkat tapi diam sejenak, itu nanti yang diturunkan ini sudah masuk berapa? 2. Nah, ini amdan kana usahwan ojahlan. Kalau harokat ini mau sengaja tidak sengaja, maka ini membatalkan sholat. Jadi ada yang mayubtilu amduhu wasahwuhu, ini harokat kathirah ini. Ada mayubtilu amduhu duna sahwihi, nah, ini kal kalamil qalil. Ada malayubtilu amduhu wala sahwuhu, seperti iltifat atau harokah, apa itu? Harokah dengan udwun khafif. Nah, ini menggerakkan anggota badan yang ringan, bukan tangan, bukan kaki. Yang kelima, ayakula aw yashroba qalilan amdan li, makan dan minum. Makan itu menelan makanan atau menelan minuman, meskipun gula yang meleleh di dalam mulut kamu telan, sholat kamu batal. Sholat kamu apa? Batal. Qalilan amdan, nah, sedikit dan sengaja. Sedikit tapi lupa, enggak. Tapi nanti kamu disunahkan sujud sahwi. Fa in kana sahwan au jahlan wa udhira lam tabtul bil qalil wa batalat bi katsir. Lah kalau enggak tahu, lupa atau tidak tahu. Lah tidak tahu di sini syaratnya harus jahlun ma'dzur, kebodohan yang dimaklumi. Kebodohan yang dimaklumi itu cuma 2 saja. Kebodohan yang dimaklumi cuma 2. Siapa? Hadisul ahdi bil Islam, baru masuk Islam, sama man nasya'a baidan anil ulama, tinggal jauh dari ulama, jauh dari akses ilmu. Kalau enggak, itu la yu'dzar. Lah, kalau dia itu apa itu? Lupa atau tidak tahu, maka tidak batal kalau sedikit dan batal kalau banyak. Nah, banyak sedikit kembalinya kepada uruf. Kembalinya kepada uruf. Yang keenam, fi'lu syai'in min muftirati shaimi ghairil akli wasyurbi. Melakukan pembatal-pembatal puasa selain daripada makan dan minum. Selain daripada makan dan minum. Artinya yang membatalkan puasa bisa membatalkan apa? Sholat. Misalnya korok kuping ini kalau sampai dalam ini, nah ini juga batal puasa. Kalau dilakukan oleh orang yang sholat juga sholatnya apa? Batal. Terus memutuskan niat qat'un niyati ka'ayan wal khuruj minas sholat, meniatkan untuk membatalkan sholat itu batal. Niat untuk memutus sholat itu otomatis batal. As-samin ta'liqul khuruj minha, menangguhkan untuk membatalkan sholat dengan menautkan membatalkan sholat dengan sesuatu. Misalnya gini, wah nanti kalau ibu pulang dari pasar tak batal ke dulu lah. Tidak usah nunggu ibumu pulang dari pasar, batalat filhal, batal saat itu juga. Wah nanti kalau kehujanan tak batalkan dulu lah nanti. Ketika sholat kamu nanti kok kayak gremes, wah nanti kalau deres tak batalkan dulu. Gak usah nunggu deres, batal saat itu juga. Batal saat itu juga. Terus yang selanjutnya at-taraddud fi qat'iha, ragu-ragu, batal ora ya, batal ke apa enggak ya, itu taraddud seperti itu sudah langsung membatalkan. Ka antah dusalahu hajatun fi salat fataraddada baina qat'i sholati wal khuruji minha wa baina takmiliha. Misal ada hajat ketika salat kok kepikir, oh ada kepikir tadi kok ninggal masakan loh di atas api, lalu dia ragu-ragu ini batalkan apa enggak. Sekedar ragu-ragu itu otomatis langsung apa? Batal. Asyak fi wajibin min wajibatin niyat intala zamanuhu urfan aw fa'ala ma'ahu ruknan fi'liyan aw qawliyan. Nah ini asyak fi niyat. Asyak fi niyat, misalnya salah satu yang diwajibkan dalam niat tadi kan takyin.
ragu-ragu tadi, oh ini tadi udah niatnya zuhur apa asar ya? Ini syakfi wajibatin niat seperti itu. Lah seperti itu kalau berlangsung lama secara uruf. Berlangsung lama secara uruf. Lah berlangsung lama secara uruf itu sekedar orang mengucapkan subhanallah. Sekedar mengucapkan subhanallah atau sekedar bisa melakukan satu rukun. Itu dianggap panjang. Ragu-ragunya temponya terlalu panjang. Batal sholatnya. Atau tidak panjang tapi dalam kondisi ragu itu kamu nekat mengerjakan satu rukun baik itu fi'li ataupun qauli. Ini juga batal. Ini juga batal. Keseluruhan tadi itu kan kembali kepada ahkamun niat. Ahkamun niat kan ada 7. Hakikatun, hukmun, mahalun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maksudun hasan. Kembali ke syarat niat. Syarat niat apa salah satunya? Al-jazmu. Berarti yang menafikan kemantapan niat, mau membatalkan, mau menautkan, mau ragu-ragu, keseluruhan ini membatalkan niat. Kalau membatalkan niat otomatis membatalkan sholat. Seperti itu. Adamul munafi dan lain sebagainya. Yang ke-11 qad uruknin min arkani hal fi'liyah li ajli sunnatin kaman qama nasyan li tasyahudil awal tsumma adalahu aliman amidan. Lah ini kaedahnya gini, man talabbasa bi fardin la ya'udu ila sunnatin. Yang sudah mengerjakan yang wajib jangan kembali ke yang sunnah. Tasyahud awal sunnah apa wajib? Sunnah. Kamu tidak tasyahud awal langsung berdiri. Ingat belum tasyahud awal, enggak boleh kembali duduk. Memutuskan yang wajib karena yang sunnah enggak boleh hukumnya. Bahkan kalau kamu tahu itu enggak boleh, sengaja nekat kamu lakukan, sholat kamu batal. Sholat kamu batal. Sama, sudah sujud lupa belum kunut. Kok malah berdiri lagi untuk kunut? Ini kurang kerjaan kan ini? Batal sholatnya. Ini sholatnya batal. Nah ini. Yang ke-12. Al-baqa' fi ruknin idza tayaqqana tarkama qablahu aw syakka fihi idza tala urfan. Bal yalzamuhul audu fawran ila fi'li ma tayaqqana tarkau aw syakka fihi. Illa in kana ma'muman fayati bi rak'ataini ba'da salami imami. Bi rak'atain ya. Ini bi rak'atin enggak ya? Bi rak'atin. Bi rak'atin ya. Tempat antum apa? Ini bi rak'ataini ya, rak'atain akeh banget iki. Bi rak'atin ba'da salami imamihi wala yajuzu lahul audu. Lah ini kayak tadi. Kalau ragu-ragu ada satu rukun kamu yakin itu belum kamu lakukan, atau ragu-ragu sudah dilakukan apa belum, kewajibannya apa? Langsung berdiri melakukan rukun tersebut. Kalau tetap sudah tahu ada rukun yang belum dikerjakan, atau ragu-ragu rukun ini belum dikerjakan, kok masih tetap diam dalam tempo waktu yang lama, maka itu juga dianggap batal. Itu juga dianggap batal. Lama itu kadar tumakninah. Lama itu kadar tumakninah. Sekedar mengucapkan subhanallah. Fayalzamuhul audu fauron. Dia harus langsung balik kayak tadi. Lupa rukuk ya berdiri lagi. Baru rukuk, baru i'tidal, baru nanti sujud. Kalau tetap nekat sujud berarti batal nanti. Illa ingkana makmuman, kecuali kalau dia makmum. Fayati birok'atin ba'da salami imamihi wala yajuzu lahul audu. Apa? Li mukhalafatil imam. Kalau dia balik lagi kan dia keluar dari ritme sholatnya imam, tidak boleh. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Mutaba'ah itu kan hukumnya wajib. Lah, terus solusinya gimana kalau makmum tidak boleh merevisi meralat sholatnya? Gampang. Itu didelet aja rakaat itu yang kamu ragu-ragu atau kamu lupa tadi itu, nanti ditambahkan satu rakaat setelah imam salam. Rinci ini cari nanti di Safinah, cari di Abi Suja, tidak ada, cari di Mukhtasar Latif tidak ada. Kayak tadi kan yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Yujadu fin nahri la yujadu fil bahri ya. Fahadhil ahkam yalzamu kulla muslim ma'rifat. Hukum-hukum ini wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Walil wudu'i wal gusli was salati sunanun katsiratun jiddan. Faman arada hayata qalbihi. Ini.
barang siapa yang ingin, ini khas sekali nih ulama Hadramaut itu kalau nulis fikih itu nuansa. Jadi ibadah itu bukan sekedar gerakan badan. Artinya ada nuansa-nuansa tasawuf, ada nuansa-nuansa tazkiyahnya. Ini bagus ya. Supaya fikih tidak kering. Karena apa? Di sini disebutkan lil wudhu'i wal ghusli was sholati sunanun katsiratun jiddan. Sunahnya banyak sekali. Faman arada hayata qalbihi wal fauza inda rabbih, barang siapa yang ingin hatinya hidup lalu dia ingin selamat nanti bisa bertemu dengan Rabbnya, falyata'allamha wal ya'mala biha falayatrukha illa mutasahilun olahin osahin jahilun. Ini sunnah, definisinya sunnah itu kan yang diminta untuk dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan itu tidak berdosa. Lah sekarang kita mindset kita kalau dengar kata sunnah apa yang terbetik? Enggak apa-apa ditinggalkan, lupa bagian yang pertamanya, ini diminta untuk dikerjakan. Sehingga kalau seperti itu nanti ibadah kita terkesan transaksional. Ini wajib, ini sunnah aja kan, ini enggak wajib kan, ini loh, kok sunnah aja kayak kamu udah dijamin masuk surga ya. Loh, makanya di sini kalau pengen selamat, kalau pengen hatinya hidup, melazimi sunnah-sunnah wudhu. Mulainya apa sunnah wudhu? Siwak. Bagusnya pakai arok, pakai kayu arok. Kalau enggak ada ya pakai jaridun nakhli. Kalau enggak ada ya pakai uduz zaitun. Kalau enggak ada ya pakai kuludhi ra'ihatin thayyibah. Baru yang kelima sikat gigi dan lain sebagainya. Itu masuk level yang kelima. Masing-masing level ada 5 tingkatan. Masing-masing level ada 5 tingkatan. Al-munada bil ma', al-munada birik, al-munada bima'il wardi, baru arrod, baru al-yabisu, baru arrodbu. Nah, yang kedua yang terakhirnya ada khilaf. 5 kali 5 ada 25 level. Siwak saja itu disunahkan kapanpun, kecuali ba'da zawal li shaim, itu pun ikhtiar Imam Nawawi tidak makruh. Siwak ini sunnah tapi penting sebenarnya. Masyayikh kita itu dulu kalau di sana rata-rata tidak pernah siwak itu tidak pernah tertinggal. Ini pasti. Kadang taruh sini. Kayak tukang ya. Terus siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Bukhari Muslim kan, dalam kondisi sekarat pun masih sempat bersiwak kan. Hadis Aisyah ya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Dakhala Abdurrahman, itu kan belajar Umdatul Ahkam kan. Dakhala Abdurrahman bin Bakar, Rasulullah SAW kan bersandar di Aisyah radhiyallahu taala. Lalu wa ma'a Abi Bakrin siwak yastannu bihi. Fa abadahu Rasulullah basarahu. Rasulullah melihat terus, mandangi terus. Aisyah kan tahu, fa araftu annahu yuriduha. Saya tahu kalau Nabi ini pengen siwakan. Lalu saya katakan akhudhu lak, kula pendetke, saya ambilkan siwak, fa asyara bi ra'si an-na'am. Lalu mengisyaratkan dengan kepalanya nunduk-nunduk kayak gini. Diambilkan fastan Nabi famar ra'aitu bu istanna ahsanastinanan minhu. Saya enggak pernah melihat Nabi itu indah sekali ketika bersiwak melebihi momen itu. Nah, setelah siwakan langsung firrafiqil ala thumma qadha, meninggal. Nah, ulama menyimpulkan orang kalau susah, sekaratnya susah disiwaki, itu yusri khurujur ruh, mempercepat keluarnya apa? Ruh. Ini salah satu fadilahnya seperti itu. Nah, itu loh, siwak. Terus basmalah ya, apalagi kalau wudu, matmadhah, istinsyak, al-jam'u bainahuma baina matmadhah wal istinsyak ya. Yang nyiwakinya ya jangan disikat kayak gini. Ini apa ya? Ya, itu. Ya, sunah-sunah wudu termasuk sunah-sunah salat. Sunnah qabla salat, fi atsna'i salat atau ba'da salat. Sebelum salat apa sunahnya kira-kira? Sebelum salat. Azan iqamah, al-masyu bi sakinati wal waqar, termasuk sholat. Siwak juga sebelum sholat itu juga termasuk sunnah. Pas ketika sholat ya, sunnah-sunnah yang ada di sholat kan ada membaca surat, terus takbiratul intiqalat, mengangkat kedua tangan, tasyahud awal, dan banyaklah hayat abad itu masuk sunnah. Ba'da sholat misalnya zikir ya, zikir. Terus setelah sholat itu kan bagian daripada sunnah-sunnah sholat. Nah, ini. Nah, itu dilazimi. Wa mimma yata'akkadu ma'rifatuhu adhkaru shalah wa nahnu nadhkuruha huna bi ikhtisar. Lah ini bacaan-bacaan sholat ini yang penting
untuk diketahui. Ya. Lah fayaqul musalli usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini loh. Ini yang dilafatkan. Ini bukan niat, namanya melafatkan. Niat beda sama niat loh ya. Ini yang disunahkan itu melafatkan niat. Kalau niat hukumnya wajib. Lafatkan niat apa? Usolli. Ini kan tadi yang kadar yang wajib kalau dalam hati ya. Fardhu dzuhri sama makmuman yang 4 ini, sisanya sunnah. Sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin lah, menyebutkan jumlah rakaatnya, menyinggung apakah ada ataupun qadha, menyinggung menghadap ke arah kiblat, menyinggung lillahi ta'ala. Lah ini hukumnya sunnah. Ditinggal pun tidak apa-apa. Ditinggal pun tidak apa-apa. Ya, apalagi kalau nanti malah was-was terlalu panjang itulah, RT RW barang disebutkan nanti kan repot itu ya. Nah, wa yubdilu dzuhra fi ghairiha bismillah. Lah kalau selain zuhur ya tinggal diganti, asar ya asar, maghrib maghrib, isya ya isya. Wa yadhkuru adada rakaatiha nadban, menyebutkan jumlah rakaatnya ala jihatil istihbab. Wa yaqulu imaman badala ma'muman in kana imaman nadban illa. Nadban illa. Artinya niatul imamah itu sunnah. Jadi kamu jadi imam itu enggak menyebutkan imaman dalam hati pun, itu sholat kamu tetap sah. Cuma terhitung sholat sendiri, tidak terhitung sholat berjamaah. Kecuali di beberapa sholat. Yang pertama sholat Jumat enggak niat imamah, enggak sah. Yang kedua niat jamak mator, kalau enggak menyebutkan enggak sah. Yang ketiga sholat mu'adah. Sholat mu'adah, sholatnya sholat i'adah, mengulangi sholat di waktunya, namanya i'adah. Ini kan juga harus berjamaah. Ini kalau enggak niat menjadi imam juga tidak sah. Yang terakhir ini al-mandurah jamaatan, yang dinazarkan secara berjamaah. Ini kalau tidak niat sebagai imam tetap sah tapi berdosa, tapi nazarnya belum terpenuhi. Ini yang keempat. Ini. Selain itu maka hukum niatul imamah itu sunnah. Nah, tapi kalau sholatnya munfarid ya enggak usah disebut makmuman ataupun apa? Imaman. Nah, kalau munfarid ya enggak usah disebut, maka imaman atau makmuman ya. Tsumma yaqulu, nah, lalu berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini loh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ta'awudz. Yang tadi itu kan doa apa? Doa istiftah. Nah, ini ta'awud. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim ila akhirih. Sampai waladhdallin. Nah, ini wajib. Amin. Ini hukumnya sunnah. Summa yaqra'us surah, lalu membaca surat. Nah, Allahu akbar. Nah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahu akbar. Kalau takbir intiqalat kan ini berarti hukumnya sunnah. Terus tasbih rukuk, tasbih sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdi thalatha marrat, sami Allah liman hamidah, ini juga sunnah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ini juga sunnah. Ini doa pas i'tidal. Allahu akbar, takbiratul intiqal juga ini sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi thalatha marrat, ini tasbih sujud. Allahu akbar, lalu bangun dari sujud. Nah, ini zikir duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wajburni. Apa artinya wajburni? Tambahlah aku. Artinya kalau aku kekurangan cukupilah. Warfa'ni warfa' darajati. Warzukni, belilah aku rezeki. Wahdini hidayah. Afini, diberikan kesehatan. Wa'fu anni, maafkanlah, diberi pengampunan. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Fahadhihi raq'atun, ini 1 rakaat. Wa yaf'alu fi baqir rakaat jami' ma dzakarna. Selakaat yang lainnya ya kita lakukan sebagaimana yang disebutkan, illa niyah wa takbiratul ihram, kecuali niat dan takbiratul ihram. Dan surat, kan surat dibacanya hanya di rakaat pertama dan rakaat yang kedua ya. Wa idza zadat sholatu ala rak'ataini jalasa lit tasyahudil awal yaqulu. Kalau rakaatnya ada 3 rakaat atau 4 rakaat ya ada tasyahud awal. Gimana zikirnya, bacaannya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Ya, bersolawat kepada alun Nabi ini tidak disunahkan di tasyahud awal. Nah, disunahkannya bersolawat kepada Nabi saja. Tsumma yaqumu wa ya'ti bi bakir raka'atin, lakin la yaqra suratan ba'da tasyahudil awal. Nah, surat itu hanya di rakaat pertama, rakaat yang kedua. Tsumma idza atamma raka'at jalasa julusal akhir, baru nanti duduk yang terakhir. Wa yaqulu fihi at-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzu tanya altaji'u meminta tolong bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.